Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gizani Zahra Azatin, NIM 19660010. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya, Architectural Presentation Board dan maket arsitektural. Pada desain arsitektur Islami 2 kali ini, kami merancang masjid berbasis komunitas, yang mana kita ketahui bahwasanya masjid adalah tempat atau bangunan beribadah umat muslim. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa di desain arsitektur Islami 2 kali ini kami tidak hanya merancang masjid yang biasa, tapi kami merancang masjid yang berbasis komunitas. Dan apa itu komunitas? Komunitas adalah sekumpulan organisme atau sekumpulan manusia yang berkumpul karena memiliki ketertarikan yang sama. Jadi, apa itu masjid komunitas? Masjid komunitas adalah masjid yang tidak hanya melakukan kegiatan peribadatan saja, tapi juga melakukan kegiatan-kegiatan komunitas yang ada di dalam masjid tersebut. Dan kebetulan masjid berbasis komunitas yang saya rancang adalah masjid berbasis komunitas seni Islami yang saya beri nama Oase Mosque. Oase Mosque adalah masjid berbasis komunitas seni Islami yang menjadi tempat yang menyenangkan dan penuh penghayatan dalam beribadah setelah penat dalam segala urusan berduniawian. Masjid berbasis komunitas memiliki beberapa fungsi. Ada fungsi primer, fungsi sekunder, dan fungsi penunjang. Adapun fungsi primer adalah sebagai tempat beribadah umat muslim, dan fungsi sekunder adalah sebagai tempat berkumpulnya suatu komunitas. Dan tentu saja penunjang ada tempat parkir, tempat wudhu, taman, dan sebagainya. Bisa kita lihat di sini di maket arsitektural saya bahwa tapak terletak pada jalan Diponegoro nomor 48, Kelurahan Ratsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Setelah saya melakukan analisis tapak, dapat kita ketahui bahwa tapak berada di tengah-tengah kota dan jalan raya yang tepat berada di depan tapak menjadi sumber kebisingan. Angin pada tapak berasal dari utara dan selatan. Namun angin selatan tidak sekencang dengan angin utara yang berasal dari laut utara. Setelah melakukan analisis tapak, timbullah beberapa isu. Pertama, kurangnya vegetasi pada tapak. Hal ini menyebabkan apabila siang hari, matahari terasa sangat terik. Dan kedua, karena tapak terletak tepat di depan jalan raya, hal ini menimbulkan kebisingan yang mengganggu kehusyuan dalam masjid. Dan ketiga, karena terletak di tengah-tengah kota, himpit langsung dengan rumah-rumah warga dan toko-toko menyebabkan tapak terkesan sangat sempit. Setelah menemukan isu pada tapak, saya menganalisis potensi apa yang kira-kira bisa saya berikan dan mendukung pada tapak. Di sini, saya memberikan taman yang mengelilingi masjid dan menambahkan kolam dan vertical garden. Lalu, untuk mengurangi terik matahari, kebisingan, dan dapat mengontrol angin dengan baik, saya menambahkan taman dengan pohon yang besar pada depan tapak, lalu menambahkan sunscreen pada depan bangunan, dan memberikan jarak bangunan yang lumayan jauh antara jalan raya dan bangunan. Setelah melakukan analisis tapak, timbullah beberapa ide bentuk yang sesuai dengan analisis tapak. Ada 6 ide bentuk, yakni dan bentuk ketigalah yang paling sesuai dengan analisis-analisis yang telah kita lakukan tadi. Penjabarannya adalah bentuk dasar berasal dari huruf L yang didekomposisi. Kedua, di tahap kedua ini adanya proses sinking pada bagian depan dengan tujuan memudahkan turunnya air hujan. Lalu di bagian belakang dilakukannya stretching. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa
fungsi utama atau fungsi primer dilakukan pada ruangan ini. Lalu dilakukannya shrinking lagi dengan tujuan untuk mempercantik fasad, dan dilakukannya tambahan atap yang digunakan apabila komunitas hendak tampil di ruangan tersebut. Dan yang terakhir adalah tinggi rendahnya bangunan menunjukkan fungsi yang terdapat pada ruangan tersebut. Setelah analisis-analisis yang saya lakukan, konsep Oasemos memiliki beberapa prinsip, yaitu penggunaan material dan teknologi baru, gubahan yang ekspresif dan dinamis, konsep terkesan terbuka, eksplorasi lanskap, dan harmonisasi ruang dalam dan luar. Pada konsep tapak, bisa kita lihat adanya ruang terbuka sebagai ruang komunitas. Bentuk tapaknya menyerupai bentuk lafaz Allah apabila dilihat dari atas. Dan sesuai prinsip-prinsip tadi, pada konsep tapak benar-benar memperlihatkan eksplorasi pada lanskap, mulai dari taman yang mengelilingi masjid, taman di parkiran, taman di depan tapak, dan terdapat kolam di bagian belakang masjid. Lalu, konsep bentuk. Bentuk masjid sangat menunjukkan gubahan yang dinamis dan ekspresif. Ditunjukkan pada tinggi rendahnya bangunan, menunjukkan semakin tinggi bangunan, maka disitulah fungsi utama dilakukan. Pada bagian atap masjid, merupakan penggunaan teknologi baru, yakni menggunakan panel surya, memanfaatkan sinar dari matahari di siang hari. Lalu terdapat roster yang membentuk Arab Kufi dengan lafaz Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, dan Allahu Akbar. Perbedaan tinggi antara sisi kanan dan sisi kiri dinding disebabkan karena datangnya angin yang berbeda dari arah utara dan selatan. Pada bagian utara, angin lebih kencang daripada angin selatan, sehingga dinding utara lebih pendek daripada dinding selatan. Lalu terdapat tiang di depan sisi utara. Jika kita cermati, dari timur ke barat, tiang ini memiliki kemiringan yang berbeda. Dari timur yang paling miring, dan semakin ke barat semakin tegak. Hal ini memiliki sebuah filosofi. Setelah kita berpenat-penat dalam urusan perduniawian, usaha kita akan sia-sia jika kita tidak berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin mendekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semua urusan kita akan Allah mudahkan. Allah lah tempat berpeluh, Allah lah tempat memohon. Dengan begitu, kita akan selalu berada di jalan yang lurus, kita akan selalu berada dalam bimbingannya. Hal ini direpresentasikan pada kemiringan tiang yang semakin ke arah kiblat, semakin tegak pula tiang. Pada bagian depan imam, dinding menggunakan kaca transparan, sehingga imam bisa melihat langsung gemericik air terjun mini dan kolam yang segar yang tepat berada di depannya. Terdapat minaret yang berlafaz Allah dan Muhammad pada sisi kanan dan kirinya, memiliki ujung yang runcing seperti bentuk pedang. Kemudian, dinding luar masjid terlihat polos karena kita meminimalisir ornamen yang berlebihan pada masjid. Lalu, bagian depan terdapat jalan khusus untuk difabel di sebelah kanan dan kiri, dan terdapat tralis yang bertuliskan lafaz Allah dan Muhammad, yang dibaliknya terdapat dinding dengan lapisan batu ekspos. Itu tadi pada konsep bentuk. Lalu kali ini kita menuju ke konsep ruang.
Konsep ruang bisa kita lihat pada denah. Tentu terdapat ruang sholat yang berada di tengah dan besar, dengan keramik bermotif kayu dan dipisahkan dengan garis sehingga membentuk shaf-shaf untuk sholat. Lalu, pintu ruang sholat yang terbuat dari kaca dengan menerapkan konsep harmonisasi antara ruang dalam dan ruang luar. Pada dinding depan ruang sholat terdapat lampu LED yang membentuk pola seperti ombak dan dinding yang dilapisi oleh plat kayu. Lalu ada serambi. Serambi sebelah selatan langsung menuju ruang terbuka tempat tampil komunitas Rebana. Lalu pada serambi utara langsung menuju keluar masjid. Lalu ada tempat wudhu dan WC. Tempat wudhu dengan kaca yang besar dan terdapat tempat menaruh barang dengan dinding berpola dan motif kayu pada dinding depan kamar mandi, dan keramik bermotif kayu juga yang bertekstur. Ada 2 tempat wudhu dan WC di sebelah selatan untuk pria dan di sebelah utara untuk wanita. Lalu ada kantor komunitas, tempat menyimpan peralatan komunitas Rebana, dan ada kantor takmir, tempat dilakukannya transaksi zakat, tempat menyimpan data-data administrasi masjid. Dan juga ada janitor, tempat menyimpan alat-alat kebersihan masjid. Lalu di sini bisa kita lihat ini adalah set plan. Lalu ini adalah layout plan. Dan ini adalah tampak depan masjid. Lalu ini adalah tampak samping masjid. Selanjutnya adalah potongan AA masjid menghadap ke ruang imam. Ini ruangan terbuka komunitas, serambi, ruangan imam, serambi, dan kamar mandi. Selanjutnya ada potongan BB. Masjid memotong dari timur ke barat. Dan ini detail interiornya. Ini interior ruang sholat, interior kamar mandi, dan detail-detail masjidnya. Dan terakhir adalah gambar eksterior Masjid Oase. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat sehingga saya dapat menyelesaikan presentasi saya, dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam presentasi saya karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.